Kita ke kabar lainnya pemirsa, anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK Ahsanul Kossasi ditahan Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi proyek Menara Base Transceiver Station BTS 4G. Ahsanul langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Semula, Ahsanul Kossasi datang ke Kejaksaan Agung pada Jumat 3 November 2023 untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, Ahsanul kemudian keluar mengenakan rompi berwarna pink dan diumumkan sebagai tersangka yang ke-16 dari kasus dugaan korupsi proyek Menara BTS 4G Kominfo. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan bahwa Kejagung menetapkan Ahsanul Kossasi sebagai tersangka ini didasari dari pemeriksaan dan bukti-bukti yang cukup. Kuntadi menjelaskan bahwa Ahsanul diduga menerima uang sebesar 40 miliar rupiah di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Juli 2022 yang lalu. Kejaksaan Agung telah menetapkan Ahsanul Kossasi sebagai tersangka dan sudah ditahan. Ahsanul diduga kuat menerima uang panas untuk memberikan atau membereskan temuan penyimpangan dalam audit BPK atas Menkominfo. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumendana. Selamat siang Pak Ketut. Halo, selamat siang Mbak Gina, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja Pak Ketut, benarkah penyidik kejaksaan ini punya bukti yang kuat untuk serah terima uang pada Ahsanul di salah satu hotel di Jakarta? Bukti-bukti apa saja menguatkan itu? Ya, baik. Jadi diawali dengan adanya suatu proses di persidangan ya yang menyampaikan adalah terdakwa IH dan sekaligus juga sebagai saksi mahkota menyampaikan bahwa ada aliran sejumlah uang ke pihak-pihak Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hari ini berinisial AKI. Kemudian kami dalami ya, ada beberapa orang yang muncul baik sebagai perantara, baik juga sebagai saksi juga, tersangka juga dalam perkara ini yaitu SR dan WP. Nah, dari pendalaman ini kemudian kita lakukan cek lokasi dan lapangan, ternyata memang benar kita ketemukan adanya aktivitas yang terkait dengan penyerahan uang sebesar 40 miliar itu. Nah, dan kita sedang dalami apakah terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa di Bakti Kominfo 4G ini tidak ada suatu permasalahan alias tidak ada kerugian, ya itu tentu kita akan dalami semuanya. Seperti itu, Pak. Oke, uang senilai 40 miliar rupiah bukti ini yang didapatkan oleh kejaksaan apakah memang hanya mengalir ke Ahsanul atau ada dugaan keterlibatan pihak lain? Pak Ketut. Nah, tentu dari hasil yang kita dapatkan baru pertama kali ini, ya ini kan baru berjalan ini ya. Tentu akan kita lakukan pendalaman dan pengembangan ketika kita kemudian hari kita ketemukan ada orang-orang lain yang juga menerima kecipratan dari 40 miliar yang diterima oleh AKI ini. Ya mudah-mudahan semua bisa terbuka ya. Biasanya dalam hal proses kayak gini ya semua saling menutupi. Ya mudah-mudahan kita punya cara lain, strategi lain untuk membuka orang-orang yang terlibat dalam proses ini seperti itu. Oke, artinya bisa dikatakan nggak Pak Ketut bahwa terbuka peluang ada aliran dana ke pihak-pihak lain di luar Ahsanul? Ya, ini sedang kita dalami. Ya mudah-mudahan Pak Ahsanul juga bisa terbuka, bisa mengakui. Ya, biasanya kan tergantung dari penerima pertama. Ya, kalau penerima pertama biasanya tidak mengakui ya yang selebihnya bisa tertutup. Tetapi strategi-strategi itu sudah biasa kita lakukan. Ya biasanya tertutup di depan di proses penyidikan, tetapi terbuka di persidangan seperti apa yang dilakukan oleh IH. Nah, untuk perkaranya Pak Ahsanul sendiri tidak kita sangkakan pasal 12B dan 12E ya dan pasal yang terkait dengan TPPU terkait perkara ini. Oke, apakah ada dugaan untuk pasal TPPU dalam konstruksi kasus ini, Pak Ketut? Ya, kami juga sangkakan terhadap Pak Ahsanul Kossasi ini ya, di samping pasal tindak pidana korupsi pasal 12B yaitu gratifikasi dan pasal 12E berupa pemerasan, juga kita sangkakan pasal 5 Undang-Undang TPPU yang kita sangkakan yang terkait dengan penerimaan hasil daripada suatu kejahatan. Itu sudah kita sangkakan. Apakah kita nanti mengejar sampai sejauh mana TPPU ini nanti ini masih dalam proses pendalaman dari teman-teman penyidik di Jampitsus. Oke, jadi yang masih jadi pendalaman oleh kejaksaan kan soal aliran dana dan juga TPPU-nya ya, Pak Ketut ya. Nah, kalau bicara soal aliran dananya Pak Ketut, apakah sejauh ini sudah ada atau diagendakan untuk pemeriksaan sejumlah saksi untuk memperkuat
atau memperjelas soal aliran dana ini? Sudah ada agenda mengenai pemeriksaan, Pak Ketut? Pemeriksaan ini sudah kita lakukan secara intensif ya, ketika kita sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sampai hari ini pun juga kita sudah lakukan pemanggilan, ya tentu kita akan merilisnya setiap ada pemanggilan setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Jadi setiap hari kita rilis, mungkin ada 5-6 orang kita lakukan pemanggilan khusus perkaranya Aki. Gitu. Oke, saksi-saksi yang sudah dimintai atau akan dimintai keterangannya ini berasal dari kalangan mana, Pak? Karena kalau kita tahu kan Pak Ahsanul ini adalah anggota BPK. Tentu saksi yang kita lakukan pemeriksaan ya pertama adalah orang-orang yang terkait dengan yang diperiksa, yaitu di teman-teman bakti Kominfo 4G ya, itu yang kita periksa. Kemudian orang-orang yang melakukan suatu transaksi memberi dan menerima ya, tentunya yang terkait dengan peristiwa pada 19 Juli 2022. Kemudian orang-orang juga yang terkait dengan yang ada di teman-teman BPK. Ini pasti kita lakukan pemeriksaan secara terbuka dan secara intensif ya, untuk mengklirkan perkara ini ke depannya. Oke, kita nanti tunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan sejumlah saksi yang sudah dan juga akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ketut atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu.